Esuk-esuk wis tangi sanggul kikawan ning sawah padi. Sengenge sumena semangat marani petani Argo Mulyo ora gampang nyerah. Mas. Selamat pagi, Bolo Tani Argo Mulyo. Untuk kali ini lahan Sergio Tavi milik saya kedatangan tamu istimewa. Ini kedatangan tamu tak diundang. Ini Pak Mudi Mania, mantap. Nah, jadi pada pertemuan kali ini yang intinya Pak Mudi mau meninjau tanaman Sergio Tavi milik kami. Di sini Pak Mudi mau bertanya mengenai seputar apa saja pupuk dasarnya, kemudian untuk perawatannya seperti apa, insek dan nutrisi yang diberikan. Karena Kang Mudi juga pada saat ini juga sedang menanam cabai Sergio Tavi dengan umur sekitar 120 HST, jadi udah mulai panen. Ini Pak Mudi kedatangannya ke sini mau melihat beberapa nutrisi apa saja yang diberikan di fase generatif. Jadi sebelum kita mulai saya disclaimer dulu bahwasanya ini video real kita tag, tapi kebetulan kemarin audionya itu lupa dihidupkan. Jadi obrolan saya dengan Pak Mudi itu intinya membahas sekitar pupuk dasar, kemudian nutrisi dan juga insek, juga fungisida yang diberikan untuk fase vegetatif sampai fase generatif. Jadi untuk perawatannya sendiri, untuk fungisida kontaknya kita menggunakan klorotalonil. Untuk merek dagangnya sendiri kita menggunakan Venom 75 WP dengan kandungan klorotalonil sekitar 75 WP. Karena kita ini tanamannya tipe Tavi, jadi untuk fungisida kontaknya kita menggunakan yang dosis cukup tinggi, yaitu tidak menggunakan mancozeb tapi menggunakan klorotalonil. Kemudian kita juga pakai fungisida yang sistemik. Untuk sistemik kita menggunakan tantan. Tantan sendiri ini bahan aktifnya ada karbendazim dan juga tebuconazole. Jadi untuk penyemprotan kita selalu menggunakan fungisida kontak dan juga sistemik. Untuk dosisnya sendiri kita tidak menggunakan banyak karena ini perawatan di musim kemarau. Jadi untuk klorotalonil kita hanya menggunakan 2 sendok makan per tangki, sedangkan untuk tantannya kita menggunakan di 15 ml per tangki. Selain fungisida kita juga mengaplikasikan beberapa insektisida. Di sini insektisida yang kita gunakan ada Pulvidor. Ini dengan kandungan imidacloprid 200 EC. Ini cukup bagus untuk pengusir beberapa jenis hama, terutama hama jenis kutu-kutuan. Selain imidacloprid, kandungannya juga ada betasifulitrin yang dapat mengendalikan beberapa jenis ulat dan juga lalat buah. Selain itu, kita juga memasukkan swallow. Di sini swallow dengan kandungan sulfur. Jadi kemarin tanaman kita sempat terserang embun tepung jelaga. Jadi alternatifnya kita menggunakan swallow. Kita mix dengan Pulvidor. Ini fungsinya untuk pengusir jamurnya, kemudian Pulvidor sendiri untuk pengusir hamanya. Selain itu kita memasukkan nutrisi. Ini nutrisi penting untuk pembesar buah. Kita selalu menggunakan Gemaflora merah. Ini untuk dosisnya sendiri, kita setiap aplikasi untuk 16 liter tangki itu menggunakan 2 tutup. Selain itu kita juga
mix nutrisi menggunakan Green Joss. Green Joss B ini kandungannya udah cukup komplit, ada fosfat, ada nitrogen, ada boronnya juga. Jadi untuk fase generatif seperti ini, untuk pembentukan bunga dan buah itu sangat dibutuhkan nutrisi seperti ini, dengan kandungan boron, dengan kandungan kalium, dengan kandungan fosfat, dan juga ada kandungan zinc dan lain sebagainya. Kabeh padha kuyup rukun, tulung tinulung dadi siji tujuan. Tandur nganti wangi, ora peduli lemes, kabeh demi masa depan sing cerah. Oh tani arko mulya, layuh urip sing makarya, saka lemah dadi berkah. Tandur kados tanpa nengkap jan, oh tani arko mulya, siji rasa siji nyawiji, ngopeni bumbu negeri. Petani zaman saiki ora ketinggalan lagi. Setelah kita tadi membahas beberapa nutrisi, insektisida dan juga fungisida yang kita gunakan di masa generatif, sekarang kita membahas terkait pupuk dasar, terkait olah lahan dan juga jarak tanam. Untuk tanaman saya ini, tanaman jenis Sergiutavi, kita hanya tanam sekitar 700-an tanaman karena ini lahannya termasuk sempit, dengan jarak tanam yang cukup luas, yaitu 50 kali 50. Ini tanamnya model zigzag. Untuk kebutuhan sendiri di pupuk dasar kita menggunakan dolomit, menggunakan 10 sak, dan kemudian kita tambah dengan pupuk organik, kita menggunakan lonceng. Itu loncengnya kita menggunakan 5 sak, per sak itu hanya 16 kilo. Kemudian kita tambahkan pupuk anorganik, kita masuk di KSP 1 sak dan juga Ponska Plus 1 sak. Untuk pupuknya sendiri kita aplikasikan di tengah bedengan, kemudian ditutup. Setelah ditutup kita aplikasikan lagi dolomit 10 karung tersebut, kemudian ditutup lagi, dihaluskan bedengannya, kemudian dipasang plastik dengan jarak 50 kali 50 cm. Ini sebenarnya kalau dengan jarak tanam normal di 40 kali 40 bisa untuk tanaman 1000. Karena beberapa petani di sini menggunakan jarak itu sekitar 40 kali 40. Di sini kita coba dengan cara yang berbeda, yaitu dengan jarak 50 kali 50, tanamannya zigzag, dan ternyata hasilnya memang bagus. Kalau menurut saya dengan jarak tanam 50 kali 50 itu produksinya itu malah lebih banyak daripada yang 40 kali 40. Walaupun mungkin dari jumlah tanamannya lebih sedikit, tapi ternyata hasilnya itu malah lebih banyak. Kemarin kita melakukan pemetikan ke 10 kali dengan populasi sekitar 700 tanaman, panen setiap 3 hari sekali, dapat 43 kilo. Untuk buahnya sendiri mirip sekali dengan tipe ori, hanya saja ini buahnya sedikit lebih kecil ya dibandingkan dengan yang tipe ori biasanya. Tapi untuk produksinya sendiri juga bagus. Ini pemetikannya 3 hari sekali, jadi untuk kuantitinya itu lebih banyak yang tahan virus. Tapi dari segi bobotnya memang menang di tipe yang ori biasa ya. Tetap semangat, ngayomi tanduran nganggo ati sing kuat. Ora mung garap nanging mikir maju, petani modern nganggo ilmu lan waktu. Ayo podo semangat bareng, srawung ati pangan gandeng, ora mung
Oke, kita lanjutkan. Setelah tadi kita membahas terkait pupuk dasar, kita lanjut proses pada fase vegetatif. Untuk fase vegetatif kita di musim kemarau ini untuk pengocoran hanya 10 hari sekali. Untuk beberapa pupuk yang kita gunakan, kita tetap menggunakan Santagro MAP untuk fosfat tingginya. Kemudian kita menambahkan lagi karate boron untuk kandungan kalsium dan juga untuk kandungan nitrogen nitratnya. Kemudian kita menambahkan juga magnesium sulfat, kandungan magnesium dan juga sulfur. Selain itu, kita dari awal umur 10 HST sudah memasukkan fungisida jenis metalaksil untuk pencegahan busuk batang dan juga untuk pencegahan busuk akar. Selain itu, kita menggunakan juga untuk pengocoran asam humat dan juga menggunakan asam amino. Untuk pengocoran pertama, Santagro MAP kita aplikasikan 2 sendok makan. Kemudian karate boron kita menggunakan setengah gelas. Magnesium sulfat kita menggunakan 2 sendok makan. Kemudian asam humat kita menggunakan 2 sendok makan. Untuk asam amino kita menggunakan 15 ml per tangki. Jadi itu beberapa nutrisi yang kita aplikasikan di awal pengocoran. Kemudian di umur 20 HST kita masuk lagi, tapi dosisnya kita tambah menjadi 3 sendok makan per tangki. Dan di umur 20 HST ini kita udah melakukan sistem spray ya. Untuk beberapa insek yang kita gunakan menggunakan dosis rendah, kita hanya menggunakan basgen untuk penyemprotan insektisidanya. Kemudian kita sudah memasukkan fungisida untuk tanaman tavi ini di umur 20 HST. Yang kita aplikasikan di sini menggunakan tantan. Jadi untuk spray pertama kita menggunakan tantan 15 ml per tangki. Kemudian ditambah lagi dengan basgen juga 15 ml per tangki. Dan juga kita menggunakan pupuk daun yaitu Green Joss D. Pupuk ini sangat cocok untuk masa vegetatif karena beberapa kandungannya ada sulfur, ada nitrogen, ada juga fosfat. Untuk dosisnya sendiri kita hanya menggunakan 2 sendok makan per tangki. Bisa dimix dengan insektisida dan juga dengan fungisida lainnya. Kemudian di umur 30 HST, 40 HST dan juga 50 HST kita tetap melakukan pengocoran rutin setiap 10 hari sekali. Dan di umur 50 HST kita sudah memasukkan pupuk susulan. Pupuk susulan yang kita gunakan di awal ini menggunakan NPK tawon 5 kg, kita mix dengan TS atau SP29 itu menggunakan 10 kg. Jadi untuk pemupukan pertama kita menggunakan hanya 15 kg untuk populasi sekitar 700-an tanaman. Dan kemudian kita melakukan pemupukan susulan lagi di umur 100 HST. Jadi untuk pemupukan sendiri kita biasanya 50 hari sekali. Mungkin sekian dulu yang dapat kita sharing untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Oke, semangat petani Indonesia.